channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kami, di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita lanjutkan kisah Dinas Bidan bagian yang keempat. Rumah Pak Sukra terbilang sederhana. Rumah itu tidak sebesar rumah Dinda. Baru saja tiba di rumah itu, Bu Jumi istri Pak Sukra langsung menyambut kami dengan ramah. Tak tampak seperti ibu-ibu biasanya yang sering kulihat. Badannya gemuk, kulitnya sawo matang, dan dia mengenakan daster. "Mari silahkan masuk, Mbak," kata Bu Jumi mempersilahkan. Ia lalu melangkah ke dapur dan kembali dengan membawa sekaleng rengginang. Bu Jumi ini orang yang murah senyum. Setiap kalimat yang diucapkannya pasti diiringi dengan senyuman. Tak lama kemudian Pak Sukra muncul dari dapur. Dia membawa 2 gelas sirup jeruk dan menyuguhkannya kepada kami. "Ini buat Dinda biar lebih tenang. Ayo diminum." Pak Sukra mengambil gelas di hadapanku lalu menyodorkannya kepada Dinda. Dinda kemudian meminum sirup jeruk itu. "Enak kan?" tanya Bu Jumi. Namun Dinda diam saja. Ia tak menanggapi Bu Jumi. "Nah, yang ini buat Mbak Maya." Pak Sukra meraih gelas satunya lagi di hadapanku. "Iya Pak, terima kasih," timpalku sambil tersenyum. Sirup itu terasa segar sekali. Aku meminumnya sampai habis setengahnya sekali teguk. "Gimana? Enak kan sirupnya?" "Enak Pak," jawabku sambil mengangguk. "Kalau rumah itu ada hantunya, untuk sementara Mbak Maya dan Dinda boleh kok tinggal di sini dulu, ya kan Mah?" kata Pak Sukra sambil menoleh kepada istrinya. "Iya, boleh banget. Kebetulan masih ada kamar yang kosong," timpal Bu Jumi. "Saya ucapin terima kasih banyak udah mau menolongin kami Pak. Semenjak Mbok Ibah meninggal, rumah itu jadi angker. Kemarin saja Dinda kesurupan," kataku sambil menampakkan wajah cemas. "Nanti saya bantu buat usir hantu itu. Kebetulan saya punya kenalan yang bisa mengusir hantu," ujar Pak Sukra sambil menatapku. Aku mengangguk. Dinda dari tadi hanya diam sambil menatap Pak Sukra dengan tatapan datar. "Kamu baik-baik aja kan?" tanya Pak Sukra kepada Dinda. Dinda tidak menjawab apapun. Mungkin Dinda masih sedih kehilangan mboknya. Aku mengusap kepala Dinda. "Ya sudah, semoga kamu bisa cepat mengikhlaskan kepergian mboknya," kata Bu Jumi. Kami lalu diantar ke kamar oleh Bu Jumi. Di dalam kamar itu hanya ada satu tempat tidur yang hanya muat untuk 1 orang. Pak Sukra lalu datang dengan membawa kasur tambahan. Dia meletakkan kasur itu di bawah ranjang. "Kamu tidur di ranjang ya, biar Mbak yang di bawah," kataku kepada Dinda. Entah kenapa malam itu aku tidak bisa tidur. Tiba-tiba aku terbayang wajah Pak Sukra. Bayangan itu tidak mau pergi sehingga membuat mataku susah dipejamkan. Di luar sayup-sayupku dengar suara Pak Sukra seperti sedang bergumam membaca mantra-mantra. Aku juga mencium bau kemenyan malam itu. "Mbak Maya," Pak Sukra memanggilku dari balik pintu kamar. "Ya Pak," jawabku. Seperti ada yang mengendalikan tubuhku. Aku menghampiri Pak Sukra. Dia berdiri di depan pintu sambil tersenyum. Dia mengelus rambutku lalu menyentuh pipi kananku. Maukah kamu menjadi istri keduaku?"
Aku pun mengangguk. Benar-benar seperti ada yang mengendalikanku. Aku tidak mau menceritakan apa yang selanjutnya terjadi malam itu. Semuanya seakan tak terkendali, rumit dan susah dijelaskan dengan akal sehat. Pak Sukra ingin mengawiniku. Dulu aku tidak pernah percaya dengan kebenaran ilmu pelet, tapi semenjak kejadian malam itu, aku yakin kalau Pak Sukra mencekokiku dengan ilmu pelet. Paginya aku dan Dinda langsung pamit pulang tanpa menceritakan apapun kepada Bu Jumi. Aku sendiri masih dalam kebingungan. Entah antara sadar atau tidak, wajah Pak Sukra masih sedikit terbayang-bayang. Rasanya aku ingin selalu berada di dekat Pak Sukra. Namun di sisi lain, aku merasa bersalah kepada Bu Jumi. Kejadian malam itu benar-benar di luar nalarku. Pagi ini aku tidak masuk kerja karena tiba-tiba badanku demam tinggi. Aku juga sudah minum obat, tapi demamku tidak kunjung reda. Sekarang tubuhku malah menggigil. Wajahku tampak pucat saat kulihat di cermin. Kantung mataku juga mendadak hitam. Segera ku benamkan diri di atas kasur. Semakin lama tubuhku malah menggigil. Dinda, dengan suara serak ku panggil Dinda. Iya mbak, sahutnya dari luar. Ku dengar langkah kakinya mendekat ke kamarku. Mbak sakit? Tanya Dinda sambil melongokkan kepala dari balik pintu. Iya Dinda, kalau kamu gak keberatan, tolong ambilkan mbak air hangat ya, pintaku sambil menggigil. Iya mbak, tunggu ya. Tak lama kemudian dia muncul kembali dengan membawa segelas air hangat. Aku meraih gelas itu dan menyeruput airnya. Mbak sakit apa? Sudah minum obat? Dinda duduk di sampingku. Aku demam Din. Sudah tadi. Ku serahkan kembali gelas itu pada Dinda. Semoga lekas sembuh mbak, kata Dinda. Dia lalu keluar dari kamarku. Selang beberapa saat ada seseorang yang mengetuk pintu kamar. Ku dengar itu suara Pak Rahmat. Dia pun masuk bersama istrinya juga Dinda. Mbak Maya sakit? Iya Pak, aku tidak bisa berbicara panjang lebar. Keadaanku semakin memburuk. Kamu demam Mbak, kata istri Pak Rahmat setelah menyentuh keningku. Aku mau ngomong empat mata sama Pak Rahmat, pintaku. Ya sudah, jawab Pak Rahmat sembari melirik ke istrinya dan Dinda. Mereka berdua pun keluar dari kamar. Tolong aku Pak, sepertinya aku terkena pelet, kataku. Pak Sukra terkejut mendengar pernyataanku. Siapa yang melet kamu Mbak? Pak Sukra, bajingan. Pak Rahmat geram. Tolong aku Pak, kumohon. Mah, Pak Rahmat memanggil istrinya. Iya Pak. Wanita itu pun masuk ke kamarku. Tolong ambilkan kerisku di rumah. Ada di kolong ranjang kita, pinta Pak Rahmat. Iya Pak. Kamu jangan khawatir, aku akan melepaskanmu dari ilmu pelet itu, ujar Pak Rahmat. Iya Pak, tolong aku. Semakin lama tubuhku malah semakin dingin. Beberapa saat setelah kami menunggu, istri Pak Rahmat muncul kembali dengan membawa keris. Ia menyerahkannya kepada Pak Rahmat. Keris itu kemudian dikeluarkan dari sarungnya. Pak Rahmat lalu menempelkannya di keningku. Aku memejamkan mata. Ku dengar Pak Rahmat berkomat-kamit yang suaranya terdengar tak terlalu jelas. Entah apa yang sedang dia ucapkan. Tak lama setelah itu ada sesuatu dari dalam perutku yang memaksa naik untuk keluar dari mulut. Kubuka mulutku lebar-lebar, kedua mataku sampai berair karena menahan sakit. Aku merasa seperti ada benda tajam yang menyayat-nyayat isi perutku.
Saat itu juga dari dalam tenggorokanku keluar untaian rambut sebesar telunjuk orang dewasa. Rambut itu berlumuran darah. Pelan-pelan Pak Rahmat menarik benda itu. Panjang rambut itu sekitar 1 meter lebih. Aku muntah-muntah setelah benda itu berhasil keluar dari dalam mulutku. Pak Rahmat kembali berkomat kamit dan aku kembali memuntahkan sesuatu. Pak Rahmat kembali berkomat kamit dan aku kembali memuntahkan sesuatu. Kali ini cairan. Itu jelas minuman yang diberikan Pak Sukra kemarin. Kamu benar-benar terkena pelet si Sukra. Pak Rahmat memasukkan kembali kerisnya. Aku mau pulang saja, Pak, kataku sambil menyeka bercak darah di bibir. Kapan? Tanyanya lagi. Besok saja, semoga keadaanku sudah membaik besok. Ya, kalau Mbak Maya pulang, aku sendirian dong, gerutu Dinda. Kamu gak sendirian kok, kan ada keluarga Pak Rahmat yang baik hati, ujarku. Tak lama kemudian ada seseorang yang mengetuk pintu. Mbak Maya, itu suara Pak Sukra. Mau apa dia? Pak Sukra muncul, dia membawa buah-buahan untukku. Mbak Maya sakit ya? Sapa Pak Sukra sambil tersenyum. Jangan mendekat kau bajingan, teriakku sambil melemparkan gelas ke wajahnya. Ada apa ini? Pak Sukra kaget karena tiba-tiba aku marah kepadanya. Jangan pura-pura bodoh kau Sukra. Aku tahu perbuatanmu. Kini Pak Rahmat membelaku. Maksud kalian apa? Tanya Pak Sukra. Kau pelet Mbak Maya kan? Lanjut Pak Rahmat. Hei kau Rahmat, Ustadz Gadungan, jangan fitnah orang sembarangan ya. Mereka berdua terlibat adu mulut hingga menimbulkan kegaduhan. Saat itu juga Dinda berteriak sangat keras. Ia mengibaskan tangan kanannya dan seketika Pak Rahmat dan Pak Sukra terpental. Ada yang merasuki Dinda lagi. Sejak kematian mboknya, aku tahu kalau ada yang selalu mengawasi Dinda. Pak Rahmat meraih kerisnya. Ia kembali berkomat kamit sambil mengarahkan keris itu pada Dinda. Namun tampaknya Dinda masih melakukan perlawanan. Bahkan suara Dinda berubah menjadi mirip sekali dengan suara mboknya. Astagfirullah, mah, lari. Pak Rahmat meminta istrinya untuk lari. Sementara itu Pak Sukra masih terkapar kesakitan. Sekali lagi Dinda mengibaskan lengannya, membuat Pak Rahmat terpental kembali. Keris yang tergeletak di lantai tiba-tiba melayang. Dinda yang mengendalikannya. Ia hendak melesatkan keris itu kepada Pak Rahmat. Dinda, jangan, teriakku. Keris itu melesat ke arah Pak Rahmat dan untungnya masih dapat dihindari. Pada saat genting seperti itu, Pak Sukra malah kabur. Dia ketakutan melihat Dinda yang kesurupan. Wahai iblis, keluarlah dari tubuh anak ini, bentak Pak Rahmat, lalu ia berkomat kamit. Dinda tersenyum dingin. Dia mengangkat kedua tangannya, seketika saja semua benda di ruangan itu melayang. Dengan kekuatan gaibnya, Dinda melesatkan benda-benda itu ke tubuh Pak Rahmat. Ia pun terjungkal, kepalanya berdarah terkena benda tumpul. Dinda, cukup, bentakku. Dinda menoleh ke arahku. Kedua bola matanya hitam pekat. Dia lalu berteriak sangat kencang, membuat telingaku berdengung. Pak Rahmat bangkit kembali. Dia merogoh sesuatu dari kantong celananya. Itu sebuah jimat yang terbuat dari kayu. Ia lemparkan jimat itu pada Dinda. Saat itu juga Dinda terkapar tak sadarkan diri. Pak Rahmat menyentuh kening Dinda sambil terus bergumam. Entah apa yang dibacakannya, lalu terdengar sebuah benda yang bergetar di kamar Mbok Ibah. Pak Rahmat pun pergi menghampiri sumber suara itu.
Aku tidak tahu apa yang dia lakukan di dalam kamar Mbok Iba. Tubuhku masih lemas dan sulit digerakkan. Sesaat kemudian Pak Rahmat muncul kembali dengan membawa sesuatu di tangannya. Mungkin iblis di dalam benda ini yang membuat Dinda menderita, ujar Pak Rahmat sambil menunjukkan benda itu padaku. Aku akan membakarnya, sambung Pak Rahmat. Keesokan paginya kondisiku sudah pulih. Pagi itu juga aku memutuskan untuk pulang. Pak Rahmat memesankan ojek untukku, sedangkan Dinda tampak sedih. Aku sebenarnya tidak tega meninggalkannya sendirian, namun keputusanku sudah bulat. Aku mau minta mutasi dan menjelaskan semua yang kualami di kampung ini. Sekitar jam 8 pagi, aku dan tukang ojek yang aku sendiri tak tahu siapa namanya masih terjebak di jalan yang rusak dan berlumpur. Saat kami sedang susah payah melintasi jalan itu, tiba-tiba dari kejauhan kulihat seorang laki-laki yang mengenakan cupluk hitam berdiri menatap kami. Ia membawa sebuah balok kayu. "Siapa itu, Pak?" tanyaku pada tukang ojek. "Nggak tahu, Mbak." "Siapa itu ya?" "Wah, jangan-jangan begal," jawab tukang ojek. Lelaki misterius itu lari menghampiri kami. Ia berhasil memukul kepala si tukang ojek hingga terkapar di kumbangan lumpur, sedangkan aku lari ke arah hutan pinus. Lelaki itu mengejarku. Aku menangis sambil berteriak minta tolong. Semakin masuk ke dalam hutan pinus, suatu semakin remang karena cahaya matahari terhalang oleh rindangnya pepohonan. Sesekali aku menoleh ke belakang. Lelaki itu sudah membuka cupluknya. Dia ternyata Pak Sukra. Aku terus berteriak sambil lari sekuat tenaga. Tak lama kemudian sebuah balok kayu menghantam kaki kananku. Aku pun terjatuh tepat di bawah akar pohon. Pak Sukra mendekatiku. Kulihat wajah mesum itu sangat bernafsu denganku. "Maya, sekarang tidak ada yang bisa menghalangiku. Bangsat kau, akan kulaporkan kau ke polisi," bentakku sambil meludahinya. Pak Sukra membuka wajahnya. Dia lalu merangkulku, tapi aku mengamuk. Dia berusaha melucuti pakaianku. Sialnya, dia berhasil membukanya. Aku tak bisa melawan cengkramannya. Kali ini aku benar-benar pasrah. Dan saat ia sedang menciumi wajahku, tiba-tiba Pak Sukra tersentak. Dia mengerang dan berteriak seperti menahan sakit. Tubuh Pak Sukra lemas. Ku hempaskan tubuhnya. Ternyata ada golok yang menancap tepat di punggung kanan Pak Sukra. Aku juga kaget lantaran ada Dinda yang sedang berdiri di hadapanku. Kedua matanya hitam pekat, wajahnya penuh urat yang menonjol. "Dinda," desisku. Napasku terengah-engah. Tubuh Dinda seketika hunglai. Ia pun jatuh terkapar di tanah. Sepulangnya dari kampung itu, aku tes keperawanan, dan hasilnya keperawananku masih utuh. Pak Sukra tidak sempat menyetubuhiku malam itu. Aku yakin pasti Dinda juga menyelamatkanku. Bertahun-tahun lamanya aku tidak mengunjungi kampung itu lagi. Entah seperti apa Dinda sekarang. Mungkin dia sudah berkeluarga atau bahkan sudah punya anak. Yang jelas aku sangat berhutang budi kepadanya, sebab dia telah menyelamatkan keperawananku dari si Sukra sialan itu. Dan selesai. Itulah sedikit cerita tentang kisah Dinas Bidan. Kalian tentu dapat mengambil pelajaran dari cerita ini, bahwa yang terlihat baik seperti toko Pak Sukra belum tentu baik dalam kenyataannya. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.